Kata orang Arab di Mekah, kalau pengen viral gampang katanya orang, pengen terkenal satu dunia, apa kencingin aja air janjang tuh, pasti terkenal. Nah begitu pun sekarang, banyak orang kecil pengen terkenal, akhirnya menghancurkan orang lain demi kepentingannya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puja dan syukur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kita nikmat lahir batin, yang memberikan kita hidayah dan inayah sehingga kita selalu berkumpul dalam majlis ilmu, majlis kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris-pewarisnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, keluarga kita, keturunan kita, tetangga kita yang belum bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, hidayah dan inayah. Mudah-mudahan diaku umatnya Rasulullah saat ini syarul qadir al-syirani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah yang saya hormati serta saya banggakan, saya Ulwet atau tuan rumah Bapak Abdul Khalik sekeluarga yang senantiasa Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat, Allah berikan perlindungan, Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Yang saya hormati serta saya muliakan para sesepuh, para alim ulama, para ustadz-ustadzah, para kiai, serta para jemaah ibu-ibu dan bapak-bapak yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, pengajian rutin malam Rabu kita bertawasul, beristighosah. Tapi sebelum itu ada sedikit wejangan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Sebagai seorang yang beragama Islam, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, harus dibuktikan dalam kenyataan, dibuktikan dalam perbuatan. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang mengerti, banyak yang orang paham, tetapi tidak pernah diamalkan, bahkan tidak sama sekali. Jangan jadikan ayat-ayat Allah hanya sebatas dipelajari, dilihat, tetapi diamalkan, dipraktekkan dalam perbuatan sehari-hari. Allah mengirim baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penyelamat kita umat di akhir zaman. Lalu apa yang kita sudah berbuat kepada Allah dan Rasulullah? Apakah kita sudah memperbaiki ibadah kita? Apakah kita sudah memperbaiki kehidupan dan akhlak kita sesuai apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Makanya perbanyak memohon ampun kepada Allah setiap detik. Berbanyak bersolawat mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW, karena baginda Nabi penyelamat bagi kita. Karena barang-barang siapa yang mengagungkan kekasih Allah, Allah akan jamin kehidupannya dunia dan akhirat sampai nanti kita bertemu di yaumil akhirat di padang mahsyar. Para hadirin para jamaah rahimakumullah. Kalau untuk kita pribadi mengandalkan kita ibadah kepada Allah itu, Allahu a'lam bishawab.
tahu diterima, tahu enggak. Makanya Allah mengutus seorang Rasul yang dikasihi untuk bisa menyelamatkan kita. Maka dari itu sambungkan ruh kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan mengikuti apa yang diperintah Allah dan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan bagaimana cara mengagungkannya? Lewat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada sedikit cerita yang saya katakan kisah nyata. Orang yang ahli baca sholawat, faedah manfaatnya luar biasa. Ada seorang perempuan dari kalangan orang biasa, orang tidak punya, merantau di Banten atau wong Jawa. Tiba-tiba pagi-pagi datang ketakutan. Saya tanya, kenapa ibu ketakutan? Datang. Karena beliau bercerita umpet-umpetan. Saya pengen ngobrol berdua Pak Kiai. Kata saya jangan, nanti disangkanya bukan muhrim. Di luar saja. Setelah berbicara, saya tanya, kenapa ibu ini ketakutan berbicara gemetar? Saya sudah 3 malam di rumah ada keanehan. Apa itu keanehannya, kata saya? Apakah ada memedi, ada copongnya, pocong, apa adalah kuntilanak, gimana Bu? Cerita. Jadi saya setiap malam jam 3, jam 12 sampai jam 3 mendengar. Kebetulan di rumah saya punya burung perkutut. Burung perkutut biasanya bunyinya seperti burung. Gitu. Tapi tiba-tiba burung perkutut ini bunyinya beda. Apa bunyinya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha, itu katanya. Maka saya takut. Apakah ini didengaran saya atau tidak Pak Kiai? Kata saya mungkin ada orang kali sedang pikiran. Wallahi gak ada siapa-siapa. Saya tangitin semalam, 2 malam, sampai 3 malam. Saya pastiin, sampai saya dengerin, sampai kuping saya diteketin. Itu benar, Masya Allah. Lalu kata saya, ya udah Bu, burung perkututnya ada di rumah. Ada, kata saya bawa ke sini. Ya pengen lihat burungnya Bu, jangan katanya. Bukan burung itu maksud saya. Burung perkututnya, bukan burung bapaknya. Gitu. Salah paham, burung ngeres pak. Jadi setelah itu tiba-tiba saya silaturahim. Saya main ke rumahnya. Rumahnya kecil, kontrakan. 1 petak. Begitu masuk luar biasa, subhanallah. Di dalam rumahnya, aduh, sampai saya nggak mau pulang. Saya lihat ada 1 kamar yang khusus buat beribadah. Sejadahnya masih ngampar. Tasbihnya masih ngelundung. Jadi saya tanya, apa yang buat ibu, amalan apa yang bisa mendengar suara burung bisa berbicara? Kata beliau, saya diajarkan dulu waktu mondok oleh guru saya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan qobliyah badiyah waktu sholat wajib. Yang kedua, amalan saya dikasih. Apa amalannya? Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap ba'ada sholat berapa? 71. Kalau malam 444. Saya jalankan setungtung saya masih perempuan, masih perawan, sampai saya sudah menikah, sampai sekarang saya sudah punya anak. Dan saya hidup saya tenang, gak pusing, gak ada. Ibu di sini di Banten jualan apa? Jualan sayuran. Kalau jam 3 saya setelah selesai sholat, setelah ngamal sholawat, saya pergi jualan ke pasar. Tak waktu saya selesai, saya mendengar suara burungnya seperti itu. Makanya saya kaget, apa isyarahnya ini Pak Yai? Kata saya, wallahu a'lam bishawab. Ini adalah salah satu keajaiban kekasih Allah yang sering ibu mengagungkan Rasulullah. Maka ibu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makomnya waliyah kalau kata orang Islam mah, tapi jangan ngaku-ngaku wali Bu, gitu. Nah, inilah salah satu keagungan kita mengagungkan kekasih Allah.
Jangan mentang-mentang kita bisa ngaji, kita bengelotok, syarat-syarat hukum tahu, tapi kenyataannya mah tidak menyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini akhir zaman. Akhir zaman itu beraneka ragam fitnah-fitnah dunia yang tidak sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah rahmatan lil alamin. Orang yang mengajarkan kasih sayang, bijaksana, ulas asih, tapi kenyataannya banyak ulama yang bukan mengajarkan kasih sayang, tapi mengajarkan kebencian. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya nih. Suruh membenci satu ulama ke ulama lain, membenci para duriah-duriah Nabi. Itu tidak pantas. Makanya kalau orang pengen viral mah gampang. Kata orang Arab di Mekah, kalau pengen viral gampang katanya orang. Pengen terkenal satu dunia. Apa? Kencingin aja air janjang tuh. Pasti terkenal. Nah begitu pun sekarang. Banyak orang kecil pengen terkenal, akhirnya menghancurkan orang lain demi kepentingannya pribadi. Maka dari itu kuatkan keimanan kita supaya benar-benar kita ini iman dan takwa menyambung ruh kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca sholawat, perbanyak. Karena apa? Karena kita orang yang penuh dengan dosa. Setiap detik, setiap jam, setiap waktu kita bikin dosa yang tidak terasa. Kalau orang ninggalin sholat, ninggalin puasa, itu mah sudah biasa, dosanya udah jelas. Yang tidak pernah kita sadari, setiap hari dosa mata, dosa hati, dosa otak pikiran, dosa kaki, dosa tangan, dosa di dalam batin. Setiap hari melihat perempuan yang tidak berjilbab buka aurat, itu juga dosa. Apalagi saya kiai tiap hari pendak bekrong buang-buang, gawe dosa dulu. Tapi bingung mau menghindar gimana, mau masukin dalam karung takut aneh. Itu. Makanya dosa-dosa itu banyak kita setiap hari. Makanya beristighfar kepada Allah, memohon ampunan setiap hari, setiap detik, dan selalu perbanyak membaca sholawat. Karena salah satu sanad keilmuan yang sampai langsung ke baginda Nabi Muhammad SAW adalah sholawat Nabi. Kita belum tentu baca kalimah yang lain nyampe ke Allah. Tapi kalau kita sering baca sholawat, ahli sholawat, sanadnya langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mulai sekarang perbaiki ibadah kita. Perbaiki diri kita untuk senantiasa mengingat Allah. Banyak berzikir. Karena ikan pun tanpa air bisa mati. Apalagi hati tanpa zikir bisa mati. Ya, perbanyak membaca sholawat. Entah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, entah itu sholli ala Muhammad, sholawat banyak. Tergantung porsi. Enaknya yang mana, nyamannya yang mana. Ya, diusahakan diperbanyak membaca sholawat mengagungkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dekat dengan kekasih Allah, subhanallah. Sekarang kita dekat dengan kekasih, misalkan dekat dengan orang yang dipercaya di negara saja, tuh pengen apa gini kasih. Apalagi dengan dekat baginda Nabi Muhammad SAW. Mau surga, mau harta, mau keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita menyambung kepada Rasulullah. Dan ibarat Rasulullah itu gardu listrik paling terbesar. Nah, setrum lampu ini kalau tidak nyambung ke gardu nggak bakalan hidup. Dan begitu pun dengan kita. Kalau kita nyambungnya langsung tidaklah ke baginda Nabi, langsung ke atas, ke PLN gede, nggak bakal nyampe. Karena kita siapa? Siapa kita? Kan? Maka nyambung ke gardunya baginda Nabi yang punya aset cahaya Nur Muhammad. Makanya kita pun akan ikut menyala bersama nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya perbaiki diri kita, praktekkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita maupun dimanapun itu, di pengajian manapun itu, praktekkan. Jangan seukur ngomong doang, dalil mah pinter-pinter,
Akimu sholawatu jaka sholat maya jakat boten. Ya, sholat kau berbanyak dewek mah ora. Jangan begitu. Praktekkan. Masih banyak di sekitar kita, ibadah-ibadah itu masih banyak. Makanya walaupun satu ayat amalkan, artinya apa? Walaupun dapatnya satu huruf dari guru, kebaikan apapun amalkan. Diamalkan itu dipraktekkan. Jangan takut-takut. Ya. Karena kita sering membaca surat An-Nas. Setiap ngaji nih malam Selasa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tapi orang dipakai. Apa itu? Dari isi surat An-Nas itu menghilangkan was-wasan. Allah yang merajai manusia, Allah yang menguasai manusia. Artinya apa? Kita itu semuanya hanya Allah yang punya. Jadi jangan pernah takut untuk senantiasa berbuat kebaikan ataupun ibadah di dunia ini. Jangan mentang-mentang dosa kita banyak, mau sholat takut nggak diterima. Jangan, udah sholat mah sholat aja. Tuh kita mah ada tatonya Pak Kiai, kamu sholat merasa jadi uang. Oh sholat mah sholat baik, urusan Allah. Mau urusan kiai, ya. Jadi pun apapun itu yang penting ibadah. Diterima dan tidaknya itu bukan urusan manusia, itu hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngukurnya takut-takut aja mau ibadah, makanya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah yang saya dapat sampaikan. Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita diaku umatnya Rasulullah sampainya Syaikhul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal.